Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, baiklah sobat, kita bertemu lagi di alur cerita si Shinji, perjalanan ke barat yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di chapter kali ini kita diperlihatkan Dewa Raja Kebajikan yang sedang mengipas-ngipas sebuah tunggu. Mau apa ya, jangan-jangan nyate tuh. Lalu di season lain, Bailong merasa keheranan, siapa yang telah memecahkan cermin dari Raja Surga Selatan ini yang sangat kokoh. Dan tiba-tiba prajurit batu kecil muncul dan berkata, "Aku masih belum pergi. Aku sangat loyal bukan?" Hehehe, sambil merenges dia giginya ya. Lalu kemudian mereka semua pun keluar. "Tak kuduga dirimulah yang akan menyelamatkan kami," ujar Tan Sanzang. Tak lama kemudian, Xiaoyu berteriak meminta bantuan pada semuanya, karena Baji sudah sangat kelelahan bertarung menyelamatkannya. Lalu Xiaoyu berkata pada Baji untuk segera istirahat, karena dia sangat letih. Kemudian tubuh Baji pun mengecil kembali dan bruk, jatuh tersungkur ke rerumputan. Di sisi lain, Raja Surga Selatan merasa sangat pusing, karena dia pikir hari ini bukanlah hari keberuntungannya. Lalu dia menyuruh dua anak buahnya untuk bertarung melawan mereka. Kemudian Bailong dan Wochin kembali baku hantam. Sementara itu di sesi lain, Aoshu dan Xiuhu bersembunyi karena mereka masih belum stabil. Di saat Bailong, Wuqing dan dua anak buah Raja Surga Selatan baku hantam dengan sangat semangatnya, Raja Surga Selatan malah lagi kebingungan dengan koleksi hartanya karena kebingungan harus memakai yang mana untuk menghajarnya. Tiba-tiba Tan Sanzang pun muncul dari sebelah kiri Raja Surga Selatan dan mengagetkannya dan berkata, "Kau telah mengoleksi begitu banyak harta. Aku yakin kau sudah banyak menghabiskan waktumu untuk hal itu, bukan?" Lalu Raja Surga Selatan pun menjawabnya bahwa ia mendapatkan itu semua dengan beberapa ratus tahun. Beberapa di antaranya didapat dengan cara yang sangat sulit. Tan Sanzang pun merasa terkesan dan berkata, "Akan memukul kepala dari Raja Surga Selatan. Harta mana yang akan kau pakai untuk menghentikanku?" katanya. Tan Sanzang membuat Raja Surga Selatan sangat marah dan berkata, "Bermimpi kau memukul kepalaku. Biar kupilih harta yang cocok untuk menghabisimu. Nyala kau." Tiba-tiba Tan Sanzang pun menunjuk mata dari Raja Surga Selatan hingga terpental dan meruntuhkan bangunan yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, Bailong dan beberapa orang yang sedang bertarung terkejut melihatnya. Tadinya setelah mengambil sutra dari Tan Sanzang dan murid-muridnya, mereka akan melepaskan Tan Sanzang dan murid-muridnya. Tapi apa yang dilakukan Tan Sanzang pun membuat Raja Surga Selatan sangat murka dan akan menghukumnya. Lalu Tan Sanzang pun menghajarnya lagi hingga terpental kembali. Bruak. Dua orang anak buah Raja Surga Selatan pun keheranan, kok bisa ini terjadi? Lalu kemudian mengajak Raja Selatan untuk mundur, tetapi dibantah oleh Raja Surga Selatan karena ia merasa malu, karena ia adalah salah satu raja yang paling dihormati, jadi tidak boleh mundur. Masa ia berkalah bertarung melawan manusia fana, ujarnya. Lalu salah satu anak buah dari Raja Selatan pun mencoba untuk membantu membangunkan Raja Selatan yang sedang terjatuh dan menyemangatinya. Lalu tak disangka, tiba-tiba Raja Selatan pun membunuh dua orang anak buahnya dan meminum darahnya, katanya untuk mengembalikan energinya yang telah hilang. Di sisi lain, Xiaoyu, Aoshu, Wuqing, Yihu pun bengong dan keheranan karena Raja Surga Selatan memakan dan membunuh temannya sendiri. "Begitulah cara arwah jahat," ujar sang Wuqing. Lalu Raja Selatan pun memanggil semua harta koleksinya dan mengatakannya semuanya tidak berguna, lalu membuangnya ke rerumputan. Kemudian Raja Selatan pun mengemparkan tinjunya dan mengajak mereka semua bertarung lagi dan berkata, "Kalian semua sangat beruntung
Saat aku bertarung dulu sering bertarung, kalian bahkan belum lahir. Makhluk lemah seperti kalian bisa menyaksikan kekuatanku, sangatlah beruntung. Raja Surga Selatan pun menyerang Tan Sanzang, namun Tan Sanzang mampu mengelaknya. Tan Sanzang, manusia yang telah menghajarku, kaulah yang pertama, kata Raja Surga Selatan. Aku akan memberimu hadiah. Melihat serangan dari Raja Surga Selatan yang seperti itu, Tan Sanzang pun berpikir kalau seperti itu terus tangannya bisa potong. Namun beruntung Sang Wucin pun muncul membantu. Di saat yang bersamaan, Xiaoyu dan yang lainnya merasa kalau ini adalah firasat buruk. Tak lama kemudian, Raja Surga Selatan pun mengeluarkan kekuatannya dan menghantam mereka semua. Ribuan pedang menyerang mereka dengan membabi buta. Mereka pun segera menyelamatkan diri masing-masing sambil berlarian kabur. Di sisi lain, Aushu berpikir, andai saja Dewa Naga juga tercemar, pasti seru, ujarnya. Kemudian di belakang mereka yaitu Iho terjatuh karena tak sanggup lagi untuk berlari. Karena melihat Tan Sanzang dan murid-muridnya berlarian, Raja Selatan pun berkata, kalau kabur itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sambil meledeknya. Tan Sanzang pun berkata, Raja Surga Selatan mengamuk sembarangan. Itu adalah sikap tak terpuji. Kau pasti merasa sangat malu setelah dikalahkan oleh kami, bukan? Itu tak apa. Kami tak akan bilang pada siapapun akan kekalahanmu hari ini. Meledeknya ya, sangat menyakitkan. Lalu dijawabnya, tidak. Raja Surga Selatan pun berkata lagi, semua akan baik-baik saja selama aku membunuh kalian semua. Lalu ditambahnya lagi, sutra itu adalah tujuan utama, tapi aku tak peduli, aku hanya mau kesenanganku sendiri. Tiba-tiba ada seseorang yang berbicara. Benarkah? Seseorang pasti akan menghajarmu kalau kau tidak becus melaksanakan tugasmu. Raja Surga Selatan, siapa itu ya kira-kira? Raja Surga Selatan pun marah dan berkata, siapa yang berani menyelaku? Lalu mereka semua pun seperti Bailong dan Xiaoyi, bukan aku juga. Lalu tiba-tiba muncullah sosok anak kecil yaitu Sun Wukong dari belakangnya. Makin seru aja ya. Oke sobat, ditunggu episode selanjutnya ya di video berikutnya.